Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Yanto-Bahasa Karawang. Pada kali ini, kelompok 3 akan membawakan sebuah materi, yaitu proses belajar bahasa, yang akan dibawakan oleh saya, Nur Habibah, dari IPS 19 10 63 10 80 161, dan berikut rekan-rekan saya. Saya Dian Komala, NPM 1910 6310 80 136. Saya Ami Susilawati dengan NPM 1910 631 08 0001. Proses belajar bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan bahasa sebagai alat untuk dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Friedel Laksana 2002, bahasa pada hakikatnya merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Penguasaan bahasa dengan tata bahasa dan kaidah yang benar tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Terdapat 2 tahapan dalam penguasaan bahasa, yaitu pertama, pemerolehan bahasa, dan yang kedua, belajar bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural waktu dia belajar bahasa ibunya. Setelah mendapatkan bahasa pertama, tiap individu akan mendapatkan bahasa kedua. Bahasa pertama dan bahasa kedua tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dari proses pemerolehannya. Penguasaan bahasa pertama diperoleh melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan bahasa kedua melalui proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa kedua dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, tentunya dengan penuh kesadaran dan sengaja. Yang kedua, bahasa yang pertama digunakan adalah bahasa yang digunakan di lingkungannya. Sejak kecil, setiap individu pasti akan diajak untuk berkomunikasi oleh seorang ibunya ataupun lingkungan sekitarnya. Bahasa-bahasa yang dilontarkan tersebutlah yang akan menjadi bahasa pertama yang digunakan oleh anak tersebut. Lalu yang ketiga, bahasa digunakan sebagai dasar seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa biasanya didapatkan dan dilakukan dari usia anak-anak. Lalu pada tahap kedua, yaitu belajar bahasa, yang pertama dilakukan secara sadar. Yang kedua, objek yang digunakan merupakan bahasa kedua. Yang ketiga, didasari oleh tujuan tertentu seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang keempat, dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir, proses yang terjadi setelah pemerolehan bahasa. Proses belajar bahasa model Stephen Krashen. Stephen Krashen ini adalah seorang profesor di Universitas Southern California. Dia adalah ahli dalam ilmu kebahasaan yang sangat diakui oleh dunia. Dia juga seorang peneliti dan aktivis pendidikan. Stephen Krashen ini terkenal karena kontribusinya terhadap ide pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition, bilingual education atau pendidikan dua bahasa, serta pendidikan membaca. Krashen berpendapat bahwa istilah pemerolehan bahasa tidak melulu digunakan untuk bahasa pertama atau bahasa ibu saja. Istilah pemerolehan juga mungkin digunakan pada bahasa kedua. Selanjutnya, Krashen membagi menjadi 2 konsep inti perbedaan dalam belajar bahasa, yaitu yang pertama,
pemerolehan bahasa atau language acquisition. Pemerolehan bahasa adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar. Pemerolehan bahasa adalah produk dari adanya interaksi nyata antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar ini berperan sebagai pemain aktif. Hal ini mirip atau serupa dengan anak yang belajar bahasa ibu mereka. Proses ini akan menghasilkan keterampilan fungsional dalam bahasa lisan tanpa tuntutan pengetahuan teoritis. Dengan kata lain, pelajar memiliki upaya mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang asing serta menciptakan situasi komunikasi secara alami agar dapat memahami bahasa mereka tanpa adanya tuntutan untuk menguasai teori. Sedangkan pembelajaran terlihat seperti kegiatan yang bersifat pribadi dan tertutup. Sangat berbeda dengan pemerolehan yang berujung pada pengembangan komunikasi dan kepercayaan diri si pelajar. Contohnya, ketika seorang remaja yang tinggal di luar negeri selama 1 tahun menjalani program pertukaran pelajar, maka mereka mendapatkan kefasihan lebih asli dan memiliki pengucapan yang lebih baik dibandingkan mereka yang belajar bahasa di dalam kelas karena sifatnya yang informal dan alami. Yang kedua, pembelajaran bahasa atau language learning. Pembelajaran bahasa disebut sebagai pendekatan tradisional, dan sampai sekarang pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah-sekolah di seluruh penjuru dunia. Perhatian pembelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya agar pelajar memahami struktur dan aturan bahasa, membedahnya serta menganalisisnya. Selain itu, diperlukan usaha intelektual dan penalaran deduktif kepada para pelajar. Pendekatan dalam bentuk pembelajaran memiliki 5 ciri, yaitu: yang pertama, mengesampingkan komunikasi. Komunikasi dianggap tidak begitu penting. Kedua, teknik belajar mengajar hanya bersandar pada silabus. Hal ini akan memberikan kesan kaku dan kurang imajinatif. Ketiga, banyak berkutat hanya pada teori. Aturan-aturan kebahasaan tidak dibarengi dengan praktik. Keempat, guru memiliki otoritas utama. Pelajar hanya sebagai partisipan, bergerak secara pasif. Dan yang kelima, pelajar hampir tidak pernah menguasai penggunaan struktur dalam percakapan. 5 ciri tersebut berimbas pada tidak terbangunnya pengetahuan yang menghasilkan keterampilan praktis dalam memahami dan berbicara pada bahasa. Padahal, yang diharapkan adalah kebalikannya. Upaya pelajar mengumpulkan pengetahuan tentang bahasa akan berbuah menjadi rasa frustasi yang dirasakan para pelajar. Sebab, pelajar hanya dilibatkan untuk menerima informasi tentang bahasa saja, serta mengubah informasi tersebut menjadi pengetahuan lewat upaya intelektualnya, kemudian menyimpannya dengan cara menghafal. Hal ini akan membuat pelajar menjadi kurang akrab dengan bahasa itu sendiri. Dari framework inilah, Krashen melahirkan 5 hipotesis. Hipotesis ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1980-an. Hipotesis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pemerolehan pembelajaran. Hipotesis ini mengacu kepada bagaimana bahasa kedua sebagai sebuah sistem yang dipelajari. Sistem yang diperoleh mengandung maksud bahwa bahasa dikuasai melalui proses bawah sadar. Krashen menjelaskan bahwa pelajar tidak akan menyadari bahwa ia belajar bahasa, tetapi mereka hanya menyadari bahwa mereka sedang berkomunikasi. Singkat kata, pemerolehan bahasa terjadi ketika pelajar berkomunikasi dan terus berkomunikasi secara natural atau alami, tidak terfokus kepada aturan-aturan kebahasaan. Sedangkan evaluasinya juga
terjadi secara alami sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, kemampuan pendapatan bahasa ini tidak akan musnah dengan bertambahnya usia atau pada masa pubertas. Walaupun sudah berusia dewasa, pemerolehan masih sangat mungkin dilakukan dan terjadi. Malahan, Krashen sendiri menganggap bahwa proses pemerolehan akan sangat kuat bila diterapkan sewaktu dewasa. Yang kedua, hipotesis alamiah. Krashen menyatakan bahwa struktur bahasa diperoleh dengan urutan ilmiah yang dapat diperkirakan. Beberapa struktur tertentu cenderung muncul lebih awal dari struktur yang lain dalam pemerolehan bahasa. Contohnya, pada struktur fonologi. Dalam struktur fonologi, anak cenderung memperoleh vokal-vokal seperti A sebelum akhirnya menyentuh vokal I dan U. Konsonan depan lebih dahulu dikuasai oleh anak daripada konsonan belakang. Urutan alamiah seperti ini tidak saja terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi terjadi juga pada masa dewasa. Yang ketiga, hipotesis pemantauan. Setiap manusia dalam proses internal bahasa memiliki monitor yang berfungsi sebagai editing serta pengoreksi. Contohnya, ketika kita belajar bahasa Arab, terdapat pemakaian ismi mu'annats dan muzakkar. Monitor akan muncul dalam pikiran seseorang untuk mempertimbangkan kapan pelajar menggunakan haza atau hazihi. Hipotesis monitor berpendapat bahwa pemerolehan dan pembelajaran digunakan dengan cara yang sangat kompleks dan spesifik. Biasanya, pemerolehan memulai dengan membuat para pelajar berucap bahasa kedua atau bahasa target dan bertanggung jawab atas kefasihan dalam berbicara. Sedangkan, belajar hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai monitor atau editor. Walaupun dimasukkan di dalamnya permainan atau belajar sambil bermain, tetap saja ia hanya melakukan perubahan dalam ucapan. Yang keempat, hipotesis masukan. Hipotesis ini menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa kedua dianggap akan terjadi jika siswa yang mendapatkan informasi atau pengetahuan setingkat lebih tinggi daripada yang telah dikuasainya. Dengan kata lain, pelajar harus mendapatkan setingkat hal baru yang belum diketahuinya. Dan yang kelima, hipotesis efektif filter. Bahwa setiap manusia memiliki saringan efektif atau biasa disebut dengan efektif filter. Saringan inilah yang memberikan rasa takut dan malu pada seorang pelajar. Seorang pelajar bahasa yang memiliki motivasi tinggi, kepercayaan tinggi, dan kecemasan lebih rendah akan lebih mungkin untuk berhasil dalam pemerolehan bahasa. Tetapi sebaliknya, jika pelajar bahasa tidak memiliki beberapa hal yang telah disebutkan di atas dalam dirinya, maka terwujudlah sebuah variabel emosional yang positif. Selanjutnya, menurut Krashen, saringan atau filter ini akan menghambat siswa menerima atau mereproduksi bahasa. Proses belajar bahasa model Bialystok. Proses belajar bahasa model Bialystok tahun 1978 dikategorikan dalam 3 tataran, yaitu input, knowledge, dan output. Pertama, tataran input adalah pengalaman berbahasa pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui belajar membaca dan belajar berbicara. Dengan demikian, semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan belajar dan berbicara, akan semakin banyak input yang diterimanya. Kedua, tataran knowledge adalah cara penyimpanan informasi. Cara penyimpanan informasi
meliputi penyimpanan secara implisit berupa pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif adalah semacam pengetahuan yang diajukan dan diterima oleh seseorang berdasarkan kekuatan imajinatif atau pengalaman personal dari pribadi orang yang mengajukannya. Hal ini sesuai dengan istilah pemerolehan oleh Krashen dan istilah pengetahuan figuratif oleh Piaget. Cara penyimpanan informasi secara eksplisit dapat berupa pengetahuan bahasa secara sadar. Hal ini sesuai dengan istilah belajar yang dipakai oleh Krashen dan istilah pengetahuan operatif yang dipakai oleh Piaget. Penyimpanan informasi secara eksplisit juga berupa pengetahuan lain, yaitu perwujudan hubungan informasi bahasa dengan budaya dan gestur. Pengetahuan eksplisit mempunyai 3 fungsi, yaitu: pertama, sebagai dasar informasi baru sebelum disimpan dalam pengetahuan implisit. Kedua, sebagai gudang informasi yang selalu terungkap secara eksplisit. Dan yang ketiga, sebagai sistem artikulasi untuk pengetahuan implisit yang mungkin dipakai secara eksplisit. Selain pengetahuan eksplisit, ada pula pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit memiliki satu fungsi, yaitu untuk menyimpan semua informasi tentang bahasa target yang diperlukan untuk mengungkapkan dan memahami bahasa. Dan yang terakhir, tataran output bahasa. Tataran output bahasa merupakan gambaran pemahaman dan pengungkapan bahasa. Pengungkapan bahasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengungkapan spontan dan pengungkapan lamban. Pengungkapan spontan terjadi tanpa berpikir terlebih dahulu, sedangkan pengungkapan lamban terjadi karena sebaliknya. Dalam proses belajar bahasa model Bialystok terdapat 4 tipe. Pertama, praktik formal. Praktik formal merupakan pembelajaran bahasa untuk menambah paparan bahasa. Praktik formal ini biasanya didapat dan dipelajari saat di sekolah. Kedua, praktik informal. Praktik informal merupakan paparan bahasa yang diperoleh melalui komunikasi secara alamiah. Komunikasi alamiah yang dimaksud seperti halnya berbicara dengan teman, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Ketiga, strategi monitoring. Strategi monitoring merupakan pengetahuan sadar pemakaian bahasa oleh pembelajaran untuk memperbaiki pengungkapan bahasa. Dan terakhir, inferensi atau tahap penyimpulan. Tahap penyimpulan merupakan proses pengajuan hipotesis mengenai pengetahuan bahasa yang tidak dikenal. Proses belajar bahasa model Stepik. Proses belajar bahasa model Stepik mengikuti jejak Krashen dan Bialystok untuk melihat teori monitor. Istilah Stepik untuk menggambarkan proses penguasaan bahasa digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram mesin Lippertop atau mesin tenaga. Diagram penguasaan bahasa yang digambarkan oleh Stepik menjelaskan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan. Kedua, belajar bahasa yang bisa menjadi bahan output. Ketiga, peranan dan fungsi pemerolehan dan belajar tidak terlalu ketat. Terakhir, faktor afeksi menjadi rheostat atau tensiometer yang bisa membuat pembelajar sensitif terhadap sistem yang diperoleh. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin dapat berbicara sangat lancar, tetapi pada waktu lain mungkin sangat lamban. Hal ini terjadi jika proses monitor sedang berlangsung. Sekian
dari penjelasan video materi proses belajar bahasa oleh kelompok 3 kelas 4A PBSI. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.